Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita kedatangan sepatu Converse C001. Akhirnya Converse bisa menang banyak nih, dapat signature player yang gokil banget, cache kayak gini. Momennya tuh pas gitu, ngerilis signature shoes terbaru dan doi langsung menang juara NBA, langsung dapat gelar MVP juga. Mantep banget gitu guys, kayak momen yang harus banget dimanfaatin dengan optimal. Dan sepatu yang dirilis juga menurut gua nggak yang kaleng-kaleng, nggak yang biasa-biasa gitu. Terlepas sekarang banyak banget sepatu basket signature yang looksnya kayak jadi biasa-biasa gitu. Ini menurut gue bukan sepatu di kategori itu. Menurut gue Converse all out banget ngerilis sepatu ini secara looks. Dan kalau buat gue sendiri, rasanya ini tuh jadi salah satu sepatu basket paling keren di tahun 2025 ini. Terbukti sih guys, dengan sepatu ini di size gue itu cepet banget sold out. Bahkan buat sepatu ini gue tuh harus ngerelain beli resell gitu. Gue beli sepatu ini di angka 3,2 dan harga retailnya sendiri sepatu ini dijual dengan harga 2,7 sampai ada resale value-nya untuk sepatu Converse C001 ini. Dan kayaknya yang pakai sepatu ini bahkan nggak cuma para pemain basket aja, bahkan orang-orang yang demen sama fashion enthusiast pun juga tertarik gitu sama sepatu Converse yang satu ini guys. Kabarnya juga Shai, salah satu pemain basket yang bukan kabarnya sih, Shai sih emang gokil banget di lapangan, mainnya juga keren, kayak sering banget bisa nabrak-nabrak orang, dapat fall kayak gitu. Tapi yang lebih pentingnya lagi, Shai itu di luar lapangan juga sangat-sangat fashionable gitulah guys. Terbukti dari sisi desain sepatu yang ditawarkan, ini juga menurut gue sih fashionable banget. Dan zippernya itu loh guys, bikin gue keinget sama sepatu-sepatu yang bikin nostalgia juga, kayak modelan sepatunya Iverson di beberapa tahun ke belakang. Cakep sih, jujur gue nggak peduli ya orang tuh banyak ngomong ih sepatu mirip Dove bang, ada logo Dove-nya bang. Gue sih bodo amat, secara keseluruhan ngeliat sepatu ini emang looks-nya itu keren aja. Dan terutama yang warna hitam nih loh guys, gokil, cakep banget. Kayak shading hitamnya tuh beda-beda gitu. Di bagian rubber sole bawahnya, material yang tengah ini, terus ada yang sedikit glossy di bagian atas, di bagian belakangnya ada yang piano black gini. Buat gue sih keren banget gitu. Dan surprisingly ternyata waktu pakai sepatu ini materialnya tuh juga nggak berasa kaku gitu waktu dipakai. Itu yang jadi bikin gue lumayan bertanya-tanya, karena kadang sepatu dengan modelan zipper kayak gini itu kadang materialnya tuh nggak terlalu movable, jadi kadang tuh berasa nggak sinkron sama kaki. Cuma di sepatu ini tuh aman banget. Terbukti dengan adanya material nylon yang di bagian atas, menurut gue ini ditaruhnya tuh sangat-sangat strategis. Jadi pas gue nekuk pakai sepatu ini, itu juga feel-nya aman banget. Dan yang cukup bikin kaget juga sebenarnya dari sisi zipper yang ditawarkan, ini tuh juga nggak gampang turun gitu waktu dipakai. Jadi keseluruhan waktu dipakai tuh bisa kelihatan clean, kelihatan rapi, dan kadang banget sih waktu dipakai di lapangan. Cuma memang dari sisi cushionnya ini sih menurut gue berasa basic banget ya. Sepatu ini tuh cuma punya rectangle zoom unit aja di bagian depan. Dan kalau ngelihat dari sisi harga yang ditawarkan di 2,7, ya menurut gue harusnya bisa lebih oke lagi sih. Meskipun menurut gue secara zoomnya tuh tetap bisa kerasa, tapi kalau dibandingin sama kayak sepatu-sepatu modelan Sabrina 3 yang harganya lebih terjangkau, ya gue ngerasa secara cushioning sih gue tetap lebih prefer sepatu modelan Sabrina 3 gitu. Di sepatu ini tuh build-nya low profile banget, dan emang balik lagi tergantung dari preference kalian masing-masing. Sepatu ini tuh bakal cocok buat kalian para pemain basket yang mengutamakan mobility, demen sama court feel, pengen sisi yang kestabilan juga, pengen sepatu yang berasa smooth aja gitu waktu dipakai. Apalagi juga ditambah dengan adanya rounded outsole di bagian bawah sepatunya, yang menurut gue bikin sepatu ini berasa cepet aja gitu kalau dipakai di lapangan. Kalau kalian pengen build sepatu yang modelan cushionnya tebel, cari impact protection, ya bisa dibilang ini bukan sepatu yang cocok buat kalian. Lebih ke arah kalau misalnya kalian tuh udah demen sama setup di sepatu Nike Kyrie, ini bisa jadi salah satu pembanding yang berasa cukup mengingatkan juga sama sepatu tersebut guys. Dan waktu gue cobain kemarin, gue juga ngerasa secara build implementasi tractionnya di sepatu ini tuh berasa standar aja, nggak yang gimana-gimana banget. Padahal awalnya pas nyobain sepatu ini di studio pertama kali,
teksturnya tuh berasa agak grippy gitu guys di bagian bawahnya. Jadi kayak dipakai jalan itu bahkan sampai kayak ada suaranya krek 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 gitu. Jadi kayak berasa lengket banget di area bawah, tapi ternyata pas gue cobain di lapangan kemarin, feel-nya ya standar-standar aja gitu. Dan ngelihat dari sisi implementasi rubber di bagian bawahnya, ini sih kata gue nggak akan terlalu suitable juga kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Bukannya gimana-gimana, gue cuma ngerasa secara garis-garisnya ini sangat-sangat movable dan sayang aja gitu sih kalau misalnya mau dipakai di lapangan outdoor, takutnya ini juga nggak akan jadi salah satu opsi yang sangat durable juga. Dan buat kalian yang penasaran sama sizingnya, gue tuh ada mix feeling dikit sih sama sepatu ini. Sebenarnya gue ngerasa secara fitnya tuh oke, tapi kayaknya bisa dibikin sedikit lebih oke lagi gitu. Di bagian sisi dalamnya, rasa-rasanya tuh kalau misalnya gue ganti insole yang ada di sepatu ini sama insole yang lebih tebelan dikit gitu, kayak punya move insole, itu bakal bikin keseluruhan fit yang ditawarkan makin oke lagi guys. Karena apa ya, ini insole-nya kan kayak tipis aja gitu. Kalau misalnya gue ganti sama insole yang lebih tebel, itu bakal ngangkat kaki gue dikit, terus keseluruhan materialnya tuh bakal lebih nyatu sama kaki gue lagi. Cuma sebenarnya untuk setup dasar di sepatu ini aja, ini tuh menurut gue udah cukup kebantu dengan adanya padding-padding di area tang yang ini jadi favorit gue banget. Paddingnya enak, sculptingnya enak, shape-nya juga mantep banget, dan juga lockdown di bagian sisi belakang sepatunya ini juga berasa mantep banget. Kebantu dengan adanya internal heel counter, terus di bagian luarnya ada beberapa implementasi TPU yang menguatkan juga di bagian samping, dan midsole-nya juga menjalar sampai ke bagian sisi samping sepatunya ini, yang itu juga keseluruhan ngebantu dalam memberikan lockdown di area heel yang gokil di sepatu ini guys. Dan gue juga ngerasa build dari keseluruhan material sisi dalam sepatunya tuh berasa mewah, dimana kalau kalian buka zippernya, di sini ada implementasi material yang menurut gue feel-nya juga berasa mewah. Sejenis kayak Nike Torch Factor gitu, jadi di sisi dalamnya ada bolong-bolong yang berfungsi untuk memberikan ventilasi. Dan ini feel-nya menurut gue sih cukup oke ya guys. Jadi emang rasanya di kaki tuh enak, tapi menurut gue kalau ini insole-nya diganti dengan build yang lebih tebel, itu kayak bakal lebih ngelock lagi secara keseluruhan. Dan by the way, info juga buat kalian, karena ini keseluruhan sepatunya tuh pakai desain zipper kayak gini. Kalau misalnya ini di zip kayak gini, itu kalian nggak akan ngedapetin ventilasi yang optimal juga. Dan kalau kalian pengen buka sepatunya, jadi kalau kalian main pakai sepatu ini dibuka kayak gini, itu keseluruhan lockdownnya tuh berasa kayak kurang optimal gitu. Jadi ya itu jadi bagian yang menurut gue bisa jadi pertimbangan buat kalian juga. Dan satu hal juga yang gue rasain waktu pakai sepatu ini, rasa-rasanya di area sini itu jadi bagian yang perlu kalian biasain juga, karena di bagian sininya berasa agak tipis gitulah guys. Kalau misalnya sisi base-nya dibikin agak lebaran dikit, ada sedikit bagian yang menonjol di area sini, bakal bikin sepatu ini berasa lebih stabil secara keseluruhan. Kadang-kadang pas napaknya nggak pas aja, kalau nggak dibiasain ya di sini berasa agak goyang gitu lah, dikit aja gitu. And that's about it guys, review untuk sepatu C001. Sebagai sepatu perdana signature shoes terbaru, buat gue ini udah jadi rilisan yang terbilang gokil. Secara desain sepatunya juga mantap dan juga didukung dengan beberapa fitur-fitur performance yang kompatibel dengan pola permainan Shea sendiri di lapangan. Meskipun menurut gue ada beberapa fitur-fitur yang bisa diimprove, tapi secara keseluruhan gue juga ngerasa ini tuh salah satu yang karakternya lebih kuat lah dibandingkan dengan beberapa seri-seri signature perdananya Nike yang lain. By the way, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Gue juga penasaran gimana pendapat kalian mengenai sepatu Converse C001, and see you on next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Sepatu Dove.